Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Sebelum kita mendapatkan firman Tuhan, ada satu penglihatan yang Rick Joyner dapat, dibilang begini. Dia melihat sebuah pasukan yang jahat dan sangat banyak. Sejauh mata memandang tampak mereka. Pasukan itu ada divisi-divisinya, dan masing-masing membawa panji yang berbeda. Jadi bisa bayangkan, Rick Joyner ini melihat satu pasukan yang sangat begitu banyak, dan ada divisi-divisinya dipisah-pisah seperti itu, dan setiap divisi ini membawa panji masing-masing. Nah, pasukan yang paling penting dan utama itu namanya harga diri. Kemudian ada yang namanya membenarkan diri sendiri. Kemudian ada pasukan yang namanya minta dihargai. Ada juga pasukan yang namanya ambisi. Kemudian ada yang namanya menghakimi yang tidak bersalah. Kemudian ada pasukan, dan yang terlebih besar adalah iri hati. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dulu ya, satu pasukan si jahat, tapi itu bukan bicara sesuatu hal yang harafiah. Ya, tetapi ada beberapa divisi-divisi ini. Sekali lagi yang tadi saya sebut, ada harga diri, ada membenarkan diri sendiri, ada minta dihargai, ada ambisi, ada pasukan yang namanya menghakimi yang tidak bersalah, kemudian yang terlebih besar adalah namanya iri hati. Nah, pemimpin pasukan yang besar ini adalah penuduh dari saudaranya sendiri. Rick Joyner tahu bahwa masih ada banyak kelompok si jahat di luar jangkauan matanya, tetapi ini adalah pasukan dari neraka yang dilepaskan untuk melawan gereja. Ya, jadi bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan itu sedang diserang dengan pasukan-pasukan yang namanya harga diri, membenarkan diri sendiri, minta dihargai, ambisi, menghakimi, kemudian iri hati, dan itu semua mengakibatkan apa? Penuduhan. Kemudian senjata-senjata yang dibawa pasukan ini mempunyai nama pedangnya bernama intimidasi, kemudian tombaknya bernama pengkhianatan, dan anak panahnya bernama penuduh, gosip, fitnah, dan pencari kesalahan. Pengintai dan pasukan kecil setan bernama penolakan, kepahitan, ketidaksabaran, tidak mau memaafkan, dan nafsu. Segera dikirim untuk mempersiapkan serangan utama. Rick Joyner tahu dalam hatinya bahwa gereja tidak pernah menghadapi hal ini sebelumnya. Tugas utama pasukan ini adalah memecah belah. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Memecah belah. Pasukan ini dikirim untuk menyerang setiap hubungan gereja satu sama lain. Jemaat dengan gembala, suami dan istri, anak dan orang tua, bahkan anak yang satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara punya gambaran ya, bahwa kerajaan si jahat itu tidak harafiah, memberikan satu serangan yang terlihat di alam roh, api, pedang, segala macam. Tapi ternyata nampak di harafiah, di dalam kehidupan gereja Tuhan, seperti yang tadi disebutkan, ada iri hati, kemudian ada rasa yang minta dihargai, ada yang namanya ambisi, ada yang namanya harga diri. Kemudian senjatanya apa? Intimidasi. Ada yang namanya tombaknya pengkhianatan dan seterusnya, saudara. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang saya bagikan di kelas pemuridan.
Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat tentang manipulasi, tentang dominasi, dan tentang intimidasi. Nah, itu sebenarnya senjata yang dipakai oleh si jahat, Bapak Ibu Saudara, untuk mencerai-beraikan gereja Tuhan, untuk memecah belah antara suami dengan istrinya, untuk memecah belah antara orang tua dengan anak, untuk memecah belah antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita pikir-pikir itu betul sekali. Betul ya? Tiba-tiba ada orang yang menggosipin, tiba-tiba ada orang yang berkhianat, tiba-tiba ada orang yang menghakimi, tiba-tiba ada orang yang iri hati, dan seterusnya, saudara. Nah, itu permainan si jahat, saudara. Itu terjadi kapan? Sekarang. Nah, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak berada di dalam medan pertempuran itu untuk menjadi korbannya? Nah, saya ambil dari Kolose pasal 3, mulai dari ayatnya yang kelima. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kolose pasal 3 mulai dari ayat yang kelima. Di situ dikatakan dari ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, perhatikan di sini, ini jawabannya Bapak Ibu sekalian. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi dari sekian ayat, dari ayat 5 tadi dikatakan, saudara, ya, dasarnya adalah mati dari manusia lama dulu. Dan saya percaya semua Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya baptisan hari ini, ya. Arti dari baptisan untuk mematikan manusia lama kita. Nah, ketika kita mati, apa yang harus kita hidupi? Ayat 12. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil satu momen pagi hari ini agar supaya kita tidak terjerat di dalam medan pertempuran seperti penglihatan yang Rick Joyner dapatkan itu. Kita tidak membawa amarah, kita tidak membawa ambisi, kita tidak membawa luka, tapi kita mengenakan kasih-Nya Tuhan. Amin. Kadang Bapak Ibu Saudara, pengetahuan firman yang kita dapat, kita tahu,
itu menjadi satu alat untuk melukai orang yang terdekat dengan kita tanpa kita sadari. Kalau kita tidak memakainya dengan kehidupan, saudara, itu bisa melukai. Nah, itu memang si iblis buat. Mari kita matikan manusia lama kita. Kita matikan manusia keduniawian kita. Supaya betul-betul kita menghidupi sepenuhnya kebenaran, dan kebenaran itu hidup di dalam setiap kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk dalam posisi yang berdoa kembali. Kita mau hagah, kita mau renungkan kebenaran firman ini, dan kita berseru kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas karya salib Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang telah memakukan manusia lama kita. Dengan salib Tuhan Yesus, kita menghidupi manusia baru. Haleluya, haleluya. Kimarote shikinatura namaya takara. Thank you, thank you. Kinaramashi. Bapak, kami berdoa, lepaskan kami daripada yang jahat. Bapak, kami berdoa, kami deklarasikan hari ini bahwa manusia lama kami tersalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Manusia lama yang penuh dengan keegoisan. Manusia lama yang selalu menentang kepada kebenaran. Manusia lama yang maunya terus menang sendiri. Manusia lama yang terus minta pengen dihargai, pengen diakui, pengen mendominasi, pengen berkuasa atas sesamanya, pengen mengatur atas sesamanya. Manusia lama yang penuh dengan luka, manusia lama yang penuh dengan iri hati. Kami mau tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, pakukan harga diri kami, pakukan rasa yang pengen membenarkan diri sendiri, pakukan perasaan yang minta dihargai, pakukan segala ambisi kami, pakukan kebiasaan yang suka menghakimi, pakukan hati kami yang suka iri hati. Lepaskan kami dari setiap tuduhan, lepaskan kami dari setiap intimidasi. Meskipun pengkhianatan terjadi, meskipun kami mendapat gosip, tuduhan, kami mau mengampuni, kami mau mengenakan kasih, Bapa. Karena itu yang Kau mau, kami menghidupi manusia baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami mau hidup di dalam terang. Biarkan kami menjadi korban bakaran di hadapan-Mu. Saya diingatkan satu hal, Bapak Ibu Saudara.
Hari ini kalau kita boleh mendekat kepada Tuhan, memperoleh jalan dekat dengan Bapa, hidup bersama dengan Elohim, karena satu hal yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu adalah pengorbanan. Dan sejak dari perjanjian lama, kalau manusia mau mengakses kepada Allah, dia harus mempersembahkan yang namanya korban bakaran. Sama seperti hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita mau dekat dengan Bapa, kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau dekat dengan Roh Kudus. Itu karena kasih karunia-Nya Dia yang mati di atas kayu salib, membawa jalan kita masuk. Mungkin hari-hari ini kita sedang rindu mengharapkan anggota keluarga kita bertobat. Kita rindu anggota keluarga kita mengalami pertobatan, entah itu suami, istri, anak, orang tua. Kita rindu dengan yang namanya satu kebangkitan. Kita rindu dengan satu mujizat, satu kebangunan yang terjadi. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, semua butuh korban. Yes, korbannya Tuhan Yesus. Tapi dalam keluarga harus ada orang yang mengalami penyalipan. Bukan penyalipan secara harafiah, tapi penyalipan atas setiap ambisi, penyalipan atas setiap ego, penyalipan atas setiap manusia lama, supaya surga punya akses buat keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Cara manusia pasti gagal. Cara manusia pasti tidak akan bermanfaat. Sering kita mencoba, tapi terus gagal. Yang ada kita akan terus manipulatif, yang ada kita terus mendominasi. Bahkan yang ada kita terus mengintimidasi orang-orang terdekat kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita semua diingatkan bahwa Allah butuh korban sembelihan. Beri diri Bapak Ibu Saudara menjadi korban sembelihan atas keluarga Anda, supaya Tuhan punya akses untuk menjamah, Tuhan punya akses untuk melawat setiap anggota keluarga Anda. Pasti tidak enak, ya. Tapi seperti firman Tuhan berkata, jikalau satu orang bertobat, maka seisi rumahnya diselamatkan. Keselamatan atas keluarga tidak akan terjadi kalau tidak ada satu orang yang bertobat menjadi korban bakaran. Makanya revival tidak terjadi kalau tidak ada sacrifice. Satu kebangkitan tidak terjadi kalau tidak ada yang namanya pengorbanan. Maukah Bapak Ibu Saudara menjadi korban bakaran? Dalam satu penyembahan, ini baru terjadi Sabtu lalu, saya beroleh satu vision, satu penglihatan di mana ada satu meja besar. Dan di atas meja itu bukan isinya roti, piring, makanan atau apa. Tapi meja besar itu isinya adalah banyak manusia di situ. Saya bertanya, apa arti ini Tuhan? Ini adalah korban bakaran buat aku. Hari-hari ini memang jahat, tapi hari-hari ini Rohku sedang bekerja buat banyak orang. Musim-musim ini sedang seperti banyak api yang menyambar. Tidak heran kalau banyak umatku yang mengalami penderitaan, mengalami kesesakan. Karena waktu itu saya diperlihatkan tentang api. Api ini sangat besar. Ini bicara tentang musim
sekarang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa api itu sedang memang menyambar kita. Kita memang mengalami baptisan api, baptisan yang membuat kita dimurnikan. Kalau hari ini itu terjadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, so jangan mengeluh, tapi pandanglah bahwa itu adalah campur tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang membawa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan apa yang Anda alami, pengorbanan yang Anda alami, tidak akan pernah sia-sia, karena itu akan menjadi satu jalan, menjadi satu korban bakaran untuk Allah mengakses hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan satu hal, gereja Tuhan bicara tentang komunitas, bicara Tuhan, bicara tentang bukan satu orang, bukan dua orang. Karena dari awal penciptaan Allah bicara, marilah kita menjadikan manusia berupa dan gambar kita. Allah tidak sendirian, tapi Allah berkoloni, Allah berkomunitas dengan Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Menjadikan manusia. Kita tidak bisa hidup sendiri. Makanya kita dipertemukan mungkin dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yang pastinya itu akan saling memurnikan, saudara. Karena disitulah proses yang sesungguhnya terjadi. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, di keluarga, di gereja, di tim pelayanan, pasti ada perselisihan. Kenapa? Karena di situ iman kita diuji. Bapak, ini kami mau persembahkan tubuh kami, hidup kami menjadi korban bakaran. Walaupun mungkin darah daging kami habis lenyap, tapi Engkau tetaplah Allah dalam setiap hidup kami. Kami tahu, kami percaya bahwa ini semua akan mendatangkan satu kebaikan. Thank you Tuhan. Thank you. Hamba-Mu berdoa buat setiap keluarga-keluarga di tempat ini, pribadi lepas pribadi, yang saat ini mungkin mengalami baptisan api dalam nama Tuhan Yesus. Mata hati mereka diarahkan hanya kepada Engkau. Mungkin sesak, mungkin pahit, mungkin habis, mungkin hancur. Tapi biarlah itu mendatangkan satu revival yang besar buat keluarga mereka dalam nama Yesus. Kalaupun ada di sini yang merasa kehilangan, entah kehilangan hartanya, entah kehilangan anggota keluarganya, biarlah kuasa-Mu yang turun Tuhan. Dengan kehidupan mereka yang dipersembahkan kepada Engkau, Engkau yang pulihkan keadaannya, Engkau kembalikan yang terhilang. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk penglihatan ini. Ada ibu-ibu yang menggendong begitu banyaknya gendongan, dan dia terseok-seok. Aku berdoa Tuhan, siapapun ini,
biarlah beban ini dilepaskan. Banyak hal yang menjadi bebannya. Suaminya, anaknya, dan juga keuangan. Biarlah pribadi ini boleh berjumpa dengan Engkau dan mempercayakan semua gendongannya ini, beban-bebannya ini di bawah kaki-Mu Tuhan. Pulihkan dia, segarkan dia, kuatkan dia. Sadarkan bahwa segala beban hidupnya tidak perlu ditanggung. Berjalanlah Tuhan bersama dengan dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya minta ketersediaannya di sini. Ibu Mega boleh untuk membantu saya berdoa. Ibu Mega bisa buka mic-nya? Iya, Pak. Silakan, saya bebaskan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya Ibu. Suaranya kecil, Pak. Doa untuk apa? Saya bebaskan, terserah Roh Kudus yang menaruh di hati Ibu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, rela rama segala rama segala rama segala rama segala rama segala rama segala rama. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu, Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, dan juga Roh Kudus penolongku dan sahabatku. Pada pagi hari ini kami bersyukur buat cintamu, kasihmu. Kau sudah memilih kami yang ada di Zoom ini menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur Bapa bahwa hanya Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami semuanya yang maha tinggi. Telah Kau buat tempat perteduhan, malapetaka tidak akan menimpa kami semuanya, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami semuanya dalam segala jalan kami. Kami percaya Bapa, Engkau sudah mengutus setiap pasukan-pasukan malaikat untuk menjaga kami, sehingga kami terhindar dari apapun yang tidak berkenan. Dan kami mohon Bapa, kami berdiri Tuhan untuk jiwa-jiwa, kami berdiri untuk keluarga-keluarga, kami berdiri untuk gereja-gereja Tuhan. Ini saatnya Bapa, kami berdiri di atas dasar kebenaran firman. Terus urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti hati-Mu, supaya hati kami boleh seirama dengan hati-Mu, detak jantung kami boleh seirama dengan detak jantung-Mu, dan pikiran kami boleh benar-benar mengikuti pikiran-Mu, dan tindakan kami boleh mencerminkan surat-surat terbuka dari Yesus Kristus yang sudah menjadi rekam jejak dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur Kau sudah meteraikan kami semuanya menjadi anak-anak Allah dengan darah Yesus. Kau sudah mengikat kami semua di dalam perjanjian darah Yesus. Tidak ada satu oknum yang bisa merampas kami dari kasih karunia anugerah Tuhan Yesus. Dan kami percaya di dalam nama Yesus untuk setiap keluarga-keluarga Bapa. Kami tahu inilah pemulihan dalam setiap keluarga-keluarga, karena kami tahu kerinduan-Mu Bapa, semuanya itu masuk dalam keluarga Elohim. Seperti apa yang Kau sudah lakukan Bapa, Engkau Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus yang sudah
memberikan kepada kami teladan untuk kami hidup di dalam keluarga yang takut dan hormat pada Bapa, pada Tuhan Yesus, pada Roh Kudus, dan mampukan kami semua yang ada di Zoom ini dan setiap orang-orang kudus-Mu, setiap anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami segala sesuatu yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampuni mereka, dan kami percaya Mu akan memulihkan mereka semuanya karena kerinduan-Mu Tuhan, bahwa jiwa-jiwa perlu dan jiwa-jiwa harus diselamatkan untuk menyongsong kedatangan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, kerinduan-Mu satu, Engkau merindukan jiwa-jiwa selamat, karena jiwa-jiwa itu adalah ciptaan-Mu, dan biarlah Tuhan, Kau kiranya akan tebus mereka kembali dengan kuasa darah Yesus. Dan kami tahu Yesus, Kau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Semuanya sudah selesai, sudah tuntas, dan segala apapun yang kami hadapi, kami percaya kami tetap di bawah naungan tudung perlindungan, tudung kemuliaan, dan tudung kesucian kekudusan daripada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus kiranya akan mengingatkan kami untuk kami boleh benar-benar menyadari bahwa identitas kami adalah anak-anak Allah. Kami harus benar-benar mencerminkan keluarga-keluarga Elohim, di mana peranan seorang ayah, seorang suami, seorang laki-laki, dan peranan seorang ibu, seorang wanita, dan peranan seorang anak kembali kepada blueprint yang daripada Bapa sendiri di dalam nama Yesus Kristus. Itulah kerinduan-Mu Bapa. Mohon Bapa, mohon jika Kau izinkan kami hidup, pakai kami semuanya Tuhan untuk menyelamatkan mereka, untuk menyadarkan mereka, dan juga untuk membawa mereka semuanya kembali ke jalan kebenaran dan hidup Bapa. Kami tidak mampu jalan sendiri tanpa Engkau Roh Kudus. Bantu kami Roh Kudus, bantu kami semuanya, dan pengurapan yang dari Bapa sendiri turun tercurah atas kami semuanya, sehingga apa yang sudah kami lakukan baik di dalam pemuridan, di dalam pelayanan kami, semuanya boleh berkenan, dan semuanya boleh menjadikan alat di mana nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan Yesus dan kerajaannya disebar luaskan di dalam nama Yesus. Inilah doa permohonan kami pada pagi hari ini. Terus Bapa masukkan kami semua, keluarga kami semua, anak, mantu, cucu, keturunan kami dalam dimensi alam Roh-Mu, dan ajari kami untuk kami tunduk, takut, dan hormat pada Tuhan Yesus. Dan 7 roh boleh ada di dalam hidup kami, untuk kami boleh membawa kabar kesukaan, kabar keselamatan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dan kami percaya hari ini Kau akan temukan kami dengan orang-orang, dengan jiwa-jiwa untuk diselamatkan, untuk dinasehati, dan juga untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya pengampunan-Mu dahulu sekarang tetap masih ada, dan kami mohon pada saat pintu anugerah masih terbuka, selamatkan mereka Tuhan, selamatkan mereka semuanya, karena kami tahu tugas kami adalah membawa perdamaian baik di alam roh maupun di alam nyata. Dan kami percayakan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu. Terus ajari kami rendah hati, hidup dipimpin Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak Bapa, Yesus, Roh Kudus, dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terpuji nama-Mu, segala hormat, syukur, glory hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Selanjutnya, apakah Rini bisa buka mic? Kalau video nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Berdoa buat generasi anak-anak, generasi anak muda, sebagai satu kebangkitan di gereja Tuhan. Rini, bisa? Oke, kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Saya minta dengan hormat Ibu Nurhaida boleh berdoa buat bangsa kita? Oke, Pak. Ya, silakan. Kalau kami masih ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan.
Terima kasih Bapa, buat hidup, buat nafas, kesempatan yang Kau berikan. Tuhan tolong kami untuk terus mengasihi Engkau, mengasihi selama kami. Terima kasih buat panggilan-Mu, buat pilihan-Mu buat kami. Terima kasih Pak. Pagi hari ini Tuhan, kami berdiri atas bangsa kami Indonesia. Kami bawa di hadapan Tuhan bangsa kami. Terima kasih kalau kami ada di bangsa ini Tuhan. Bapak, kami memberkati bangsa kami, negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan, kami memberkati mulai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia milik-Mu. Kau hadir di bangsa ini Bapak. Dan Engkau mau Tuhan, bangsa ini memuji menyembah Engkau. Tuhan itu jadilah Raja di bangsa ini Tuhan. Buka setiap mata-mata di bangsa ini Tuhan, agar dapat menyembah Engkau dan memuji Engkau. Kami mohon belas kasihan buat negeri kami Indonesia. Pulihkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah pulihkan damai sejahtera di bangsa kami. Biar setiap mata menyembah Engkau, melihat Engkaulah Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih buat pemerintahan kami, Presiden kami Joko Widodo, berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat, kewahyuan yang dari sorga mengalir atasnya, sehingga dia mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik yang daripada Engkau untuk dilakukan untuk memerintah negeri kami. Terima kasih buat para menteri, Kapolri, semua Tuhan yang ada, pejabat-pejabat di negeri kami, di pemerintahan kami. Tuhan memberkati, mulai yang teratas sampai yang terendah. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, sehingga apapun yang tidak baik di bangsa ini, di dalam pemerintahan kami, bongkar Tuhan. Sikapkan semua keburukan yang tidak benar. Buka Tuhan. Berikan kebenaran-Mu, nyatakan kebenaran-Mu di bangsa ini, di dalam pemerintahan kami. Terbuka semua Tuhan, tidak ada yang terselubung dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apapun Tuhan yang berniat jahat, yang merencanakan yang tidak benar, semua kami batalkan dan kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu Tuhan disuarakan, kebenaran-Mu dinyatakan di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepada-Mu karena kami memiliki Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah berubah dulu sekarang selamanya. Arahkan terus mata kami kepada-Mu. Terus pimpin kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran. Berkati RTM Tuhan, di mana Kau telah jadikan kami wadah di RTM. Berkati Tuhan, biar semua Tuhan, Kau mata melihat, bahkan Tuhan, mulut berbicara bahwa kami Tuhan mengenal Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap daerah-daerah kami ya Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang terbaik. Kau sudah siapkan hari ini bagi kami. Mari Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kita bersama-sama berberkati hari ini. Berkati setiap Tuhan, orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Buka Tuhan mulut kami untuk bersaksi tentang pribadi-Mu ya Kristus. Bahwa Engkau hidup, Engkau penolong kami, Engkau juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur kami naikkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Bu Nur Haida. Bapak, kami berdoa buat generasi, kami berdoa buat kebangkitan anak-anak kami, buat kebangkitan gereja Tuhan, buat anak-anak muda, anak-anak kecil. Biarlah pengenapan-Mu terjadi, bahwa Engkau memakai generasi di bawah kami dengan begitu luar biasa. Curahkan Roh-Mu buat mereka. Besar kecil Engkau enggak pandang. Di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan mereka dari setiap jeratan insecurity. Bebaskan mereka dari setiap dosa-dosa tersembunyi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, bahwa ada satu gelombang besar yang sedang akan terjadi, bahwa kebangkitan gereja Tuhan terjadi atas Indonesia,
terjadi atas bumi ini. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi tudung, menjadi orang-orang yang aman buat generasi-generasi di bawah kami, supaya Engkau dapat leluasa mengakses hidup mereka di hari-hari ini dan di masa yang jahat ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat anak-anak, dari anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Bapa, orang tua yang ada di tempat ini, siapapun, biarlah pertobatan itu turun buat setiap anak-anak. Mereka tidak perlu lagi untuk dimarah-marahin karena mereka punya Allah, punya Tuhan yang hidup di dalam hati mereka. Biarlah Roh-Mu Tuhan membawa mereka kepada pertobatan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang membawa mereka kepada jalan-Mu. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat, punya hati yang haus, hati yang lapar. Pertemukan anak-anak dari setiap orang tua ini, komunitas-komunitas yang sehat, sehingga mereka boleh bertumbuh, boleh mengenal Tuhan dengan benar, sehingga tidak mengalami tipuan oleh si jahat. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang baru. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang baru. Kami mengucap syukur damai sejahtera-Mu yang memimpin hati kami, yang memimpin pikiran kami untuk melakukan setiap aktivitas yang kami mau mulai bersama dengan Engkau. Tuhan, jadilah Tuhan yang hidup atas kami. Dan apa yang kami lakukan bersama dengan Engkau pasti berbuah dan mendatangkan kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang turun atas suami, atas istri, atas anak, atas orang tua kami. Dan terima kasih Kau melindungi mereka dengan para malaikat-malaikat-Mu. Kau yang membawa mereka mendekat kepada Engkau. Kau yang membuat mereka mengalami satu pembaharuan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang mengalir atas kami. Kami tidak dibiarkan berkekurangan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengawalinya bersama-sama dengan Engkau. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dan berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami sambut hari ini dengan sukacita. Dan kami berjalan dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Mari saudara yang percaya, kita katakan haleluya. Amin.